Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bika. Salam sayur Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membedakan macam-macam pedagang di pasar induk. Karena di pasar induk itu berbagai jenis pedagang itu ada di sana. Ada yang grosiran, ada yang eceran, ada yang langsung petani, ada yang cuma ngoper dari temannya. Untuk apa Pak, fungsi untuk apanya, manfaatnya ketika kita tahu jenis-jenisnya, lebih tepatnya itu untuk menentukan di mana kita harus belanja. Terlebih, untuk pedagang sayur keliling itu belanjanya bagusnya di pedagang yang mana, yaitu pedagang ecer biasanya karena dia melayani, bungkusan kecil-kecil untuk sayur keliling. Kemudian kalau sayur rumahan itu sayur belanjanya ke pedagang yang melayani ecer. Jadi bukan ecer seperti di sayur keliling, bukan grosiran, tapi juga melayani pembelian di bawah 10 kilo. Kemudian kalau pedagang pasar itu baiknya di pedagang grosir. Terus ada juga yang dari petani, biasanya harganya lebih murah, dan ada juga yang kesana itu niatnya cuma belanja tapi juga membawa dagangan dari rumah. Jadi bukan semerta-merta dia pedagang asli di induk, bukan, cuma menjualkan hasil tani yang dari rumah sekalian belanja, nanti pulangnya membawa barang belanjaan tapi kesananya juga membawa barang dari rumah. Oke, langsung saja ini kita langsung ke pasar induk. Nanti bagaimana wujudnya, jenis-jenis pedagangnya dan ciri-cirinya bagaimana, nanti kita langsung review. Ini sudah sampai di pasar induk, kondisi baru saja hujan. Pedagang yang pertama mari kita review, contohnya pedagang yang grosir itu seperti ini di mobil-mobil. Kemudian terdapat beberapa dagangan yang sudah diplastiki atau dikarungi, jadi mereka tidak menjual eceran. Ini contohnya, ini grosir kentang, jadi minimal satu kresek itu. Kemudian ini juga satu sak, kemudian satu ikat untuk berseledrinya, tomatnya juga, timun juga satu kresek itu 10 kilo. Mereka tidak menjual di bawah 10 kilo. Kalau yang ini cambah pun juga seperti itu. Kalau cambah bisa sekilo 2 kilo, karena ada nih yo sekiloan, beli satu kresek pun juga bisa. Kalau yang ini menggunakan geledekan, kalau yang awal tadi menggunakan mobil. Selanjutnya ada juga beberapa pedagang yang cuma ngoper ke temannya atau juga petani. Kalau mas-masnya ini yang geleseh ini, dia juga pembeli tewel di rumah, kemudian di bawah sini dijual. Jadi hampir kayak cuma ngejualin ngono di sini. Mas-masnya yang ini pun juga dagangannya cuma dua itu. Kadang dia cuma ngoper dari petani di lokasi sini. Jadi dia menjualnya juga di sini, dapatnya barang juga dari sini, dari induk sini. Kemudian kita jalan-jalan lagi, ini sawi juga grosir, ada juga telur, kemudian ini ada telur rambak, kacang, ada jagung itu di bawah, sama kemangi. Pedagang yang kedua yaitu pedagang ecer yang melayani pedagang sayur keliling atau orang rumahan biasa, itu di gambar ini. Jadi ibu-ibu dua ini melayani pembeli yang ingin membeli cuma 1 kilo, 2 kilo, atau 3 kilo, pokoknya yang ecer, tapi harganya beda. Harganya dia akan memberi harga sesuai harga ecernya dia, yaitu hampir mirip dengan pasar pagi seperti biasa itu. Dan maka dari itu dia mau melayani etek atau sayur keliling itu. Jadi mau sekilo jadi berapa, kemudian racikan, capcay, dan lain-lain. Ini banyak sekali ya di pasar induk, di kios-kios. Bukanya pun juga mulai dari sore. Lah kalau yang ini khusus empon-empon. Ada presledri, ada apa? Sereh juga. Ini juga sereh. Kemudian daun ketela dan lain-lain. Kemudian pedagang selanjutnya ini petani. Jadi dua sepeda motor ini petaninya langsung ke sini, dia nggak menggunakan lapak atau apa, cuma menggunakan sepeda motor yang dikasih obrok, terus dagangannya ditaruh di atas seperti itu. Kalau yang ini grosir ya, sudah diadai kresek menulis grosir, jadi saman beli langsung ke kresek kui. Kemudian
Ini grosir tapi bisa beli di bawah 10 kilo. Ini ciri-cirinya itu ada dagangan yang dilepas dari adah. Kemudian ada timbangan seperti ini kan, gobesnya tidak diadai, tidak ditaruh di plastik atau apa, tapi ditaruh di mobil seperti itu. Kalau yang seperti itu Saman bisa beli di bawah 10 kilo. Kemudian yang ini grosir tapi nggak punya mobil atau nggak ditaruh di mobil. Biasanya petaninya langsung juga ada juga yang operan. Jadi mereka ngopernya juga di sini, kemudian ditaruh di dasaran-dasaran yang tidak ada menggunakan mobil. Untuk harganya biasanya ada yang sama, juga ada yang lebih murah, bahkan ada yang lebih mahal. Kalau yang di bawah payung ini saya pernah merasakan yang agak mahal sedikit, tapi ya wajar lah mereka karena kesitunya kan nggak bawa mobil, biasanya bayar mobil untuk mengantar ke sana. Kalau lompong-lompong seperti ini biasanya petaninya langsung ke sini terus dioper. Kalau yang di sepeda motor ini orang belanja harus bisa membedakan. Ini pun juga orang belanja ketika dagangannya macam-macam dalam satu mobil terus naruhnya di depan, itu biasanya orang belanja. Kalau orang jualan biasanya ditaruh di belakang mobil, di tanah, di kresek-kresek gitu. Sedangkan ini adalah pasar khusus untuk pedagang sayur keliling. Sebenarnya bukanya mulai jam 12 ke atas. Jadi dini hari. Kalau jam segini adanya cuma pedagang-pedagangnya. Jadi pedagang yang melayani pedagang sayur keliling itu belanjanya sore seperti ini, kemudian ditaruh di lapaknya masing-masing. Lah nanti pedagang sayur kelilingnya datangnya dini hari. Jadi ya mereka sebelum sayur keliling datang mereka meracik dulu yang kecil-kecil itu yang pastikan, kemudian kalau pedagang kelilingnya datang nanti dini hari tinggal melayani saja seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya juga cuma pindah lokasi saja, kulaknya sama dan cuma jam kerjanya saja yang berbeda. Itu tadi sedikit penjelasan tentang jenis-jenis pedagang sayur di pasar induk. Untuk teman-teman silahkan belanja sesuka hati dimanapun sesuai kebutuhan sampean. Jadi meskipun sampean pedagang sayur keliling, belanja di pasar di pedagang grosir juga boleh saja, selama nanti sesuai dengan kebutuhan. Karena loh Pak, kalau saya beli di pedagang yang khusus untuk pedagang sayur keliling itu kurang. Kalau nggak gitu keuntungannya itu kurang. Jadi saya memilih belanja langsung di grosir, nanti di rumah dibungkusin sendiri. Boleh-boleh saja, bebas. Hanya saja ya diusahakan sesuai kebutuhan. Jadi misal zaman masih pemula mau belanja di yang eceran tadi sedikit-sedikit untuk dijual di rumah itu juga boleh. Kalau yang jual di pasar, kalau kebutuhannya cuma sedikit, jual ya belanja di grosir yang melayani di bawah 10 kilo itu juga boleh-boleh saja, bebas sesuai kebutuhan saja. Setidaknya kita tahu belinya di mana ketika saya kebutuhannya hanya sekian. Kebutuhannya jika banyak sekali, belanjanya di mana itu sudah tahu, ben nggak salah kamar maksudnya. Jangan sampai kita beli ke mobil yang parkir orangnya belanja. Saya pernah soalnya wong parkir, wong blonjo parkir dagangan kayak tak takoki regane piro, ternyata dia juga belanja. Ya untuk pengalaman saja lah. Ya segitu saja, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang benar-benar belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya nggak apa-apa. Cukup sekian, salam sayur Indonesia.